Welcome to English class. Chapter 1. In this chapter, we will learn 4 points. First is to ask for my friends' attention. Second, to check if my friends understand me. Third, to give my opinions and ask for my friends' opinion. The last, show my appreciation to my friends. Jadi dalam chapter 1 ini kita akan belajar 4 poin. Yang pertama yaitu to ask for my friends' attention, yang artinya untuk meminta perhatian teman. Yang kedua yaitu adalah to check if my friends understand me, untuk mengetahui atau mengecek pemahaman terhadap kalian atau terhadap saya. Yang selanjutnya yaitu to give my opinion and ask for my friends' opinion, yaitu untuk memberi pendapat dan menanyakan pendapat teman. Yang terakhir, show my appreciation to my friends, yang artinya memperlihatkan apresiasi terhadap teman. Kita bahas satu persatu. Number 1, asking for attention expressions. Jadi untuk meminta cara meminta ekspresi perhatian. Caranya gimana? Dalam bahasa Inggris ada beberapa cara untuk meminta perhatian. Dalam percakapan itu bisa kita menggunakan excuse me, yang artinya permisi, attention please, can I have your attention please, may I have your attention please, sorry to trouble you, excuse me, I wonder if I could trouble you, sorry to bother you. Ada lagi beberapa yang bisa kita pakai dalam percakapan untuk meminta perhatian teman, yaitu di kolom sebelah satunya. Excuse me, I wonder if I could trouble you, sorry to bother you, look what I have got here, look here, look, hey, look at me, stop talking please. Jadi ini adalah beberapa kalimat yang kita pakai untuk meminta perhatian kepada yang lain. Boleh teman, boleh ketika guru menjelaskan, gurunya meminta perhatian siswa-siswanya, dan selanjutnya. Oke, selanjutnya itu adalah giving attention. Giving attention itu artinya memberikan perhatian. Kalau tadi asking attention itu meminta perhatian, kalau sekarang itu memberikan perhatian atau bisa kita katakan merespon yang meminta perhatian. Gimana caranya? Bisa kita pakai kalimat yes please, alright, sure, I see, well, tell me more, really, is he, or we can say is she. Kalau he itu adalah dia laki-laki, kalau she itu dia perempuan. And then we can say also have you, what happened next, and then what's next, is that all, how interesting, what's next. Nah, itu adalah beberapa kalimat atau jawaban ketika kita mau memberikan attention. Examples in conversations. Contoh dalam percakapan. Di sini ada beberapa gambar. Bisa kita lihat beberapa contoh dalam percakapan yang menggunakan asking for attention. Jadi, please practice the dialogue below. Dialogue 1 and 2. There are teacher and students in this classroom. So the teacher says, everybody, may I have your attention please? And the students answer, yes ma'am, yes ma'am. Oke, ini adalah contoh di gambar pertama itu yang memberikan atau menunjukkan ekspresi cara meminta perhatian. Jadi seorang guru meminta perhatian siswanya dengan kalimat may I have your attention please. Kalimat lengkapnya kita simak, everybody may I have your attention please. Itu untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua, tetap ada seorang guru dan beberapa siswa. Gurunya berkata, from now on we will use English in our English class. Okay? We will use English in our class. Siti, what did I say? Sitinya menjawab,
We will use English in our class. In our English class. Jadi di sini dalam percakapan gambar 2, guru menekankan kalau dalam kelas bahasa Inggris harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi meminta perhatian terhadap Siti. Yang contohnya di sini di kalimat yang dikatakan guru itu ada we will use English in our English class. Siti, what did I say? Nah, ini what did I say ini adalah salah satu contoh ekspresi cara meminta perhatian terhadap Siti agar Siti itu paham apa yang dikatakan oleh bu guru. Dan untuk contoh gambar selanjutnya yaitu gambar 3, di situ gurunya berkata, "Everybody, are you ready to learn English now?" "Yes, ma'am." Nah, ini gurunya bertanya, "Everybody, setiap orang, are you ready to learn English now?" Apakah siap untuk belajar bahasa Inggris sekarang? Siswanya menjawab, "Iya, Bu." Seperti itu. Nah, di sini everybody, are you ready to learn English now? Itu adalah contoh ekspresi meminta perhatian. Di gambar 4 itu pun guru berkata, "What about you, Edu? What do you think if we use English in our English class?" "Yes, we will use English in our English class." Nah, jadi di sini guru menanyakan, gimana kalau kita menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas bahasa Inggris? Dan Edonya menjawab, "Iya, Bu, kita akan menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas bahasa Inggris." Nah, ini adalah contoh beberapa konversasi dalam percakapan bahasa Inggris yang mana meminta perhatian terhadap everybody atau seseorang. Contoh gambar selanjutnya ada di gambar 5. Di situ ada attention please, attention please. Yes ma'am, yang artinya perhatian, perhatian kayak gitu. Yang itu artinya. Untuk gambar 6, Dayu, please look at me. Would you stop doing that please? Are you ready to learn? I'm sorry ma'am, yes I am. Jadi di situ gurunya bilang, Dayu, lihat saya. Bisakah kamu menghentikan kegiatanmu? Apakah kamu siap untuk belajar? Dayunya bilang, "Maaf Bu, ya saya siap." Itu di gambar ke-6. Untuk gambar ke-7, lihat attention please. Are we all ready to learn English? Yes ma'am. Perhatian semuanya, apakah kita siap untuk belajar bahasa Inggris? Jawabnya, yes Bu. Nah, untuk gambar yang terakhir yaitu Edo, is English easy or difficult? Edo, apakah bahasa Inggris itu mudah atau sulit? It easy ma'am. Oh good. Nah, jadi gurunya bertanya, Edo, apakah bahasa Inggris itu mudah apa sulit? Edonya menjawab, mudah Bu. Gurunya menjawab lagi, bagus. Nah, itu adalah beberapa contoh percakapan yang meminta perhatian terhadap siswanya atau ke seseorang. Nah, sekarang untuk latihan, kalian saya minta untuk membuat dialog seperti contoh di gambar 1, 2, 3 sampai 8, membuat contoh dialog bahasa Inggris dengan menggunakan ekspresi atau cara meminta pendapat, cara meminta perhatian terhadap teman atau siapapun.
Jadi kalian membuat beberapa kalimat, kalian buatnya cukup 5 kalimat saja. Nanti kalimat itu kalian tulis, kalian foto dan upload di link yang akan saya berikan. Next material is about to check if my friends understand me, yaitu untuk memeriksa atau mengecek apakah teman itu sudah memahami saya. Let's see, checking for understanding, mengecek pemahaman. Jadi bisa kita menggunakan dengan ekspresi seperti ini. Do you understand? Apakah kamu mengerti? Nah, terus next bisa kita pakai do you know what I mean? Apakah kamu tahu maksud saya? Do you get the point? Yang artinya apakah kamu paham itu? Next, do you understand what I'm saying? Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Selanjutnya, do you follow me? Apakah kamu sepaham dengan saya? Any questions? Apakah ada pertanyaan? Is it clear? Apakah itu jelas? Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat untuk mengecek pemahaman seseorang. Misalnya ada seorang guru menjelaskan materi, terus gurunya mau mengetahui apakah muridnya paham apa enggak, itu langsung ditanya do you understand, atau bisa pakai do you know what I mean, seperti kalimat-kalimat yang sudah tertera di tulisan-tulisan tersebut. Selanjutnya, contoh dalam percakapan atau bahasa Inggrisnya examples in conversations. Ini adalah beberapa contoh untuk meminta apakah dia paham atau enggaknya. Contoh di sini ada gambar 1, dilihat gambar 1. Ada 2 orang siswa. Yang satu berkata gini, "Don't you understand of what she said?" Apakah kamu mengerti apa yang dia katakan? Maksudnya dia itu adalah gurunya. Terus teman satunya menjawab, "Yes, she said that we should speak English in our English class." Nah, itu untuk gambar 1. Untuk gambar yang kedua, dilihat di situ. Pak gurunya bilang, "Do you know what I mean?" Jawabnya siswanya, "Yes, sir." Nah, kalimat di mana menanyakan apakah mengerti enggaknya itu yang do you know what I mean? Apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? Di gambar kedua itu. Contoh selanjutnya dilihat pada gambar 3. Itu ada conversation antara guru dan siswa. Do you understand the text? Nah, apakah kamu mengerti teks tersebut? Siswanya menjawab, I'm trying, ma'am. How do you say this word? What is it in bahasa? Saya sedang berusaha, Bu. Bagaimana mengatakan kata ini? Apa bahasa Indonesianya? Itu arti dari gambar 3. Sedangkan untuk percakapan gambar nomor 4, kita lihat, do you understand what our teacher asked to do? Apakah kamu mengerti apa yang guru minta? We should use English in our English class. It is difficult. Kita harus menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas bahasa Inggris kita. Ini sulit. Nah, itu adalah arti dari gambar nomor 3 sama nomor 4. Next, the examples of the conversations in picture 5, 6, 7, and the last pictures. Dilihat di gambar nomor 5. What do you think of the picture? Benny did it well, didn't he? Apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Benny melakukannya dengan baik, benarkah? Yes, he did. It is very beautiful. Ya, dia melakukannya. Itu sangat bagus. For the pictures number 6, the meal is not delicious. Is that how you say it? Makanan ini tidak enak. Bagaimana pendapatmu? I don't think so. It's nice. Saya tidak berpikir begitu. Makanan ini enak. Terus untuk gambar yang ketujuh, dilihat what do you think?
Apa yang kamu pikirkan? Is English easy or difficult? Apakah bahasa Inggris itu mudah dan sulit atau sulit? Jawab. Dia temannya satunya menjawab, I think it's easy. Saya rasa bahasa Inggris mudah. I love English. Saya suka bahasa Inggris. Dan untuk gambar yang terakhir, he is a diligent student. Don't you think so? Dia itu siswa yang rajin. Bukankah seperti itu? Yes, he is. He is diligent and smart too. Ya, dia memang pintar dan cerdas juga. Itu adalah penjelasan dari gambar nomor 5, 6, 7, dan 8. Catatan penting, nanti tugas akan diberikan lewat link. Dan jangan lupa menuliskan nama lengkap sebelum menjawab pertanyaan. Ingat nama lengkap kalian, bukan nama panggilan. Pertanyaannya nanti adalah pilihan ganda, jadi kalian tinggal mengeklik salah satu pilihan. Kalian hanya bisa mengisi satu kali. Ingat, kalian hanya bisa mengisi satu kali. Jadi tolong pertanyaan dan jawaban diteliti sebaik mungkin. Absensi siswa saya cek melalui hasil tugas kalian nanti. Jadi kalau nggak mengumpulkan berarti absensinya kosong. Terus selama jam pelajaran bahasa Inggris, pertanyaan lewat WA group maupun PM, private message, Japri akan segera dibalas. Di luar jam itu WA dibalas sewaktu-waktu. Dan tolong jika WA belum dibalas, jangan spam chat di WA. Terima kasih dan selamat mengerjakan.